Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Momoci Belajar. Jadi video kali ini merupakan video perdana untuk channel Momoci Belajar, ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal tes penerapan verbal dari LPDP. Jadi LPDP itu ada session untuk penerapan verbal yang dimana itu menyangkut tentang sinonim, antonim, analogi, penalaran logis, dan penalaran analitis. Yang pertama kita akan membahas mengenai sinonim. Di sini ada soal lazim. Lazim itu sinonimnya atau persamaan katanya dengan apa? Teman-teman silakan di pause ya videonya untuk menjawab terlebih dahulu. Nah, nomor 1 ini ada kata lazim. Kira-kira lazim ini sinonimnya apa ya? Apakah umum, privat, logis, balik, atau susah? Jadi lazim itu atau bisa bisa dikatakan itu sesuatu yang biasa atau sesuatu yang umum ya. Jadi yang paling benar adalah yang A. Nomor 2 ada pedati. Kira-kira pedati itu apa? Atau sinonimnya pedati itu apa? Apakah keris, rongsokan, gerobak kuda, atau kerbau? Jadi yang benar adalah gerobak kuda. Terus nomor 3 ada kata autentik. Kira-kira sinonim dari autentik itu apa? Apakah biasa, sedang, lazim, umum, atau sah? Autentik itu bisa juga ya diartikan dengan terpercaya atau asli atau sah. Jadi yang paling benar adalah E ya. Kita lanjut ya nomor 4. Nah, di sini ada kata helah. Helah, apakah persamaannya dengan dorong atau menarik atau angkat atau banting atau gendong? Jadi helah itu merupakan kata kerja ya. Kata kerja menyeret atau menarik. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang menarik. Oke, yang B ya. Terus di sini ada kata kudus. Nah, kira-kira sinonim kudus itu apakah A kotor, B busuk, C alami, D suci, E berharga? Kudus ini juga bisa diartikan dengan sesuatu yang suci atau dia yang murni. Nah, di sini ada kata suci ya. Nah, berarti jawabannya adalah D. Kemudian nomor 6 ada krusial. Kira-kira sinonimnya dengan apa? Apakah genting, biasa, hebat, tampak, atau ulah? Krusial ini juga bisa diartikan adalah sesuatu yang krusial atau sesuatu yang penting atau yang genting, sesuatu penting atau yang genting. Nah, berarti yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut kita lanjut pada contoh soal antonim. Di sini ada kata tegas. Nah, kalau kira-kira tegas ini berlawanan kata dengan apa? Kuatkah, lemakkah, galak, perintah, atau ganas? Jadi perhatikan ya teman-teman untuk di LPDP nanti jika ada tanda yang seperti ini kurang dari atau lebih dari yang menghadap saling berbelakangan, itu artinya kita disuruh nyari lawan kata. Oke. Tegas itu kan artinya sesuatu yang keras atau sesuatu yang tidak lemah atau tidak lembut. Artinya dia tegas dalam memberikan perintah. Berarti lawan kata dari tegas, kuat itu bukan ya. Terus lemah, ini bisa jadi lemah. Terus galak.
galak juga hampir mirip ya, berarti dia bukan lawan kata. Perintah juga bukan, kurang tepat. Ganas juga kurang tepat. Nah, berarti jawaban yang paling benar itu adalah lawan kata dari tegas adalah lemah. Terus ada nomor 2 nih, rapuh. Kira-kira antonimnya apa? Apakah retak, lemah, kuat, utuh, serpihan? Kita cek satu-satu ya. Retak belum tentu ya, kurang tepat. Rapuh dan lemah itu hampir sama ya, rapuh dan lemah hampir sama, berarti ini bisa jadi sinonim dia. Terus kuat, rapuh dan kuat, ini yang jawaban yang paling benar ya, adalah kuat. Kita cek lagi, ada utuh dan rapuh dan utuh kurang tepat ya. Terus ada serpihan juga kurang tepat, berarti lawan kata dari rapuh adalah kuat. Di sini ada suci. Kira-kira antonim dari suci itu apa? Apakah mutiara, biasa, alami, murni, atau kotor? Jelas jawabannya adalah kotor ya. Suci kan sesuatu yang bersih, yang murni. Nah, lawan katanya apa? Ya kotor, sesuatu yang tidak bersih, sesuatu yang tidak suci jika kotor kan. Ya jawabannya adalah murni. Murni ini kan sama saja dengan suci ya. Alami bukan, biasa juga bukan, mutiara juga kurang tepat ya. Sekarang soal nomor selanjutnya. Nah, ini ada ramah. Kira-kira antonim dari ramah itu apa? Apakah bijaksana, bicara, baik, sombong, lembut? Oke. Bijaksana sama ramah kurang tepat ya. Terus ramah, bicara, ini juga kurang tepat ya. Ramah, baik, ini bisa jadi termasuk sinonim dia, karena kan kalau ramah berarti dia itu termasuk baik gitu ya. Ini sombong, ramah dan sombong, ini bisa jadi jawabannya. Terus lembut, ramah dan lembut, ini juga kurang tepat, berarti jawaban yang tepat adalah D. Oke, nomor 5 ada kasar. Kira-kira antonim dari kasar apa? Apakah lembut, apakah galak, jahat, licin, atau baik? Oke, kita cek satu-satu ya. Lembut, kasar, dan lembut, bisa jadi ya, kita simpan dulu. Terus galak, kasar sama galak itu kan hampir ini ya, serumpun ya, berarti ini bisa jadi dia punya sinonim. Terus jahat, kasar sama jahat, ini juga kurang tepat ya. Kasar dan licin kurang tepat. Kasar dan baik, ini juga bisa jadi ya. Namun bila dibandingkan dengan yang A, lembut, yang paling benar, yang paling tepat adalah yang lembut, kasar dan lembut, berarti jawabannya adalah A. Kemudian nomor 6 ada tarik. Kira-kira tarik ini antonimnya apa? Atau lawan katanya apa? Apakah pedati, apakah dorong, apakah panjat, apakah telusuri, apakah cari? Nah, kalau ada sesuatu yang ditarik, otomatis ada sesuatu yang didorong. Nah, berarti itu kan berlawanan tuh. Tarik sama dorong berlawanan. Berarti jelas ya, jawabannya adalah B. Kalau pedati ini merupakan gerobak kuda. Terus panjat juga kurang tepat, telusuri juga kurang tepat, cari juga kurang tepat. Berarti yang ini ya, B yang paling benar. Kita lanjut soal nomor selanjutnya. Ini tentang analogi. Oke, ini adalah soal analogi. Soal analogi di tes LPDP itu kita diharuskan untuk mencari padanan katanya. Nah, misal nih contoh nomor 1, ada ngantuk, tidur. Kira-kira padanan katanya dengan apa? Misal, kalau kita coba membuat satu kalimat, misal kayak gini. Kalau ngantuk, maka harus tidur, gitu kan. Nah, kita coba nih, kalau lapar maka harus kosong. Ini ya apa, kayak nggak tepat ya. Kalau kuping maka harus tulang, kurang tepat. Kalau kering maka harus air, butuh air.
ini bisa jadi ya, kita simpan dulu nih. Kalau manusia maka harus hewan, kalau mata maka harus melihat. Ya, mata kan memang melihatnya tujuannya ya. Berarti jawaban yang paling kemungkinan tepat adalah kalau kering maka kita butuh air untuk menyirami tanaman misalkan. Berarti yang paling sepadan nih, ngantuk, tidur itu sepadan dengan kering air. Terus nih nomor 2, ada ilmuwan titik 2 meneliti. Kita bisa analogikan ini, misal ilmuwan itu tugasnya ngapain? Ya, meneliti. Oke, ilmuwan tugasnya meneliti. Kita coba ya, sekolah tugasnya belajar. Ya, ini bisa jadi ya, di sekolah memang tempatnya belajar. Terus ini mesin tugasnya mobil. Kurang tepat ya. Guru tugasnya santri, kurang tepat ya. Sekolah tugasnya siswa, nggak masuk ya. Siswa tugasnya belajar. Oke, jadi kita punya opsi 2 ya, antara A atau E. Tapi kita perhatikan lagi, di sini kan ilmuwan itu adalah objek atau seseorang atau orang ya. Terus kalau di sekolah ini kan bukan ini ya, bukan orang, dia itu suatu wadah perkumpulan orang gitu kan. Nah, berarti yang paling benar, yang paling sepadan dengan ilmuwan titik 2 peneliti itu yang E. Siswa tugasnya belajar, ilmuwan tugasnya meneliti, dan siswa tugasnya belajar. Di E ya. Oke, di sini ada soal nomor 3, titik 2 mencair. Kira-kira kalau dibuatkan padanan katanya gimana? Es jika dipanaskan maka dia mencair. Oke. Terus kira-kira dia sepadan dengan apa nih? Pilihan A, B, C, D, E. Uap jika dipanaskan maka dia mencair. Kurang ya, kurang tepat ya. Air jika dipanaskan maka dia menguap. Selam jika dipanaskan maka kolam. Mendung jika dipanaskan maka laut. Makan jika dipanaskan maka lapar. Ini kurang tepat ya semuanya ini ya. Kurang tepat ya. Berarti yang paling tepat itu adalah yang air jika dipanaskan dia menguap. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada petani titik 2 padi. Kita bisa menganalogikan dia dengan petani itu tugasnya menanam padi, misal ya. Terus kita cari nih padanan katanya, apakah bidan, bengkel, motor, mobil, rusak, montir, sepeda listrik, koki, masakan. Oke. Tadi gimana kalimatnya? Petani tugasnya menanam padi. Oke. Bidan tugasnya bengkel. Kurang tepat ya. Motor tugasnya mobil, juga tidak tepat. Rusak tugasnya montir. Bisa jadi ya ini. Kita simpan dulu deh yang C nih. Yang C kita simpan. Terus sepeda tugasnya listrik. Ini kurang tepat. Terus di sini koki tugasnya membuat masakan. Nah, jadi kita ini ya, ada opsi E dan ada opsi C. Terus kita cek lagi nih. Kira-kira di antara opsi C dan opsi E itu yang paling sepadan dengan soalnya itu apa ya? Di sini kan petani nih. Petani itu kan manusia atau orang ya, atau objek ya. Sedangkan yang C dan E yang objek itu adalah koki. Jadi koki kan seseorang atau objek kan. Berarti yang paling sepadan dengan petani tugasnya menanam padi adalah koki, tugasnya membuat masakan. Berarti jawabannya adalah E. Kemudian ada nomor 5, burung titik 2 paruh. Jadi kita bisa membuat kalimat kayak misalnya burung, misalnya paruh adalah bagian tubuh dari burung misalkan gitu ya. Paruh bagian tubuh dari burung gitu. Nah, kira-kira di antara A sampai E ini, pilihan A, B, C, D, E ini yang manakah yang paling sepadan gitu ya. Rusa bagian tubuh dari tanduk, ini harusnya
ini salah ya, harusnya tanduk bagian tubuh dari rusa misalnya. Terus ada ayam bagian tubuh dan merpati, ini juga kurang tepat ya. Terus kucing bagian tubuh dari kumis, kurang tepat juga. Terus ada ingsan bagian tubuh dari ikan, ini yang paling tepat ya. Kita cek lagi nih, lintah bagian tubuh cacing, ini kurang tepat juga. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 6. Panas titik 2 kipas. Kita bisa analogikan kayak misal panas maka kita butuh kipas nih. Oke, kita cari padanan yang paling tepat. Angin kita butuh hujan, kurang tepat ya. Marah kita butuh sedih, kurang tepat ya. Payung kita butuh hujan, ini kebalik ya, harusnya hujan maka kita butuh payung, kurang tepat ya. Badai kita butuh petir, enggak ya. Terus berarti jawaban opsi yang paling tepat, opsi yang kemungkinan paling benar adalah mandi kita butuh timba. Iya benar ya, sepadan ya, karena kan panas kita butuh kipas nih. Nah kalau mandi kita butuh timba, gayung ya, untuk mengambil air gitu. Oke, terus soal selanjutnya. Nah ini ada soal nih, penalaran logis. Semua kucing yang lucu pasti mahal. Oke, sebagian kucing hitam bukan kucing lucu. Nah tipsnya nih untuk soal yang semua sebagian nih, kalau ada kata semua, ada kata sebagian, maka di opsi jawabannya itu kita cari yang kata sebagian. A, B, C, D, E itu kan yang ada kata sebagiannya ada, ada 3 nih, ini sebagian, ini sebagian, ini sebagian. Oke, di sini kan ada sebagian, pilihannya 3 nih. Ada B, sebagian kucing yang lucu adalah tidak mahal. Terus D, sebagian kucing hitam adalah mahal. Terus E, sebagian kucing yang hitam tidak berbulu halus. Oke, kita cek satu-satu ya. B, sebagian kucing yang lucu adalah tidak mahal. Sebagian kucing yang lucu adalah tidak mahal. Ini salah ya, karena pernyataan 1 itu kan jelas ya, semua kucing yang lucu pasti mahal. Nah, semua kucing yang ini, misalnya semua kucing yang lucu, nah pasti ini pernyataan 1 pasti mahal. Berarti B ini kurang tepat ya. Terus D, sebagian kucing hitam adalah mahal. Kita cek ya, sebagian kucing hitam bukan kucing lucu, berarti sebagian kucing hitam itu yang lucu pasti mahal. Jadi kayak gitu ya. Kan di sini semua kucing yang lucu pasti mahal. Terus sebagian kucing hitam bukan lucu. Terus sebagian kucing hitam bukan kucing lucu. Berarti sebagiannya lagi kucing hitam ini adalah kucing lucu. Nah, kalau kucing lucu dia pasti mahal. Gitu ya, berarti di D ini kita simpan dulu D. Terus yang E, sebagian kucing yang hitam tidak berbulu halus. Ini sudah jelas salah ya, karena di pernyataan premis 1 dan premis 2 itu tidak menjelaskan kucing yang berbulu halus. Berarti jawaban yang paling tepat adalah ini, D. Oke, di sini ada soal nomor 2 nih, katanya jika Ayu senang maka dia pergi berbelanja. Oke, jika pergi berbelanja maka Ayu akan memasak. Kemarin Ayu pergi berbelanja. Oke, kebanyakan teman-teman ada yang bisa langsung menalar ya, menalar secara verbal, tapi ada juga yang menggunakan rumus. Misalnya rumusnya kayak gini nih. Ini rumus 1 ya. Jika P maka Q, jika P maka Q. Terus di sininya negasi Q, maka itu jawabannya adalah, nah, maka jawabannya adalah negasi P. Oke, ya. Terus rumus 2 nih, jika P maka Q, terus Q maka R. Nah, jawabannya adalah
P maka R. P maka R. Terus ada nih yang rumus ketiga, jika P maka Q, terus premis keduanya adalah P, maka jawabannya adalah maka jawabannya adalah Q. Oke, di sini jika Ayu senang maka dia pergi berbelanja. Nah, ini kita anggap dia adalah, jika Ayu senang, ini P, maka dia pergi berbelanja. Ini Q. Oke. Jika pergi berbelanja, berarti ini Q. Jika pergi berbelanja, ini Q, maka Ayu akan memasak. Oke, Ayu akan memasak. Ini adalah R. Nah, tadi gimana rumusnya? Jika P maka Q, terus ini nih. Jika P maka Q, Q maka R, maka jawabannya adalah P maka R. Berarti jawabannya harusnya jika Ayu senang, maka Ayu akan memasak. Kita cari nih. Oh, ini ada keterangan tambahan. Kemarin Ayu pergi berbelanja. Berarti kalau ini kan ada keterangan tambahan nih. Kalau tidak ada keterangan tambahan kayak gini, maka bisa jadi jawabannya jika Ayu senang, maka Ayu akan memasak. Kita cari nih, Ayu tidak memasak karena senang. Ayu senang karena tidak berbelanja. Ayu memasak kemarin. Ayu pergi belanja karena memasak. Ayu memasak tanpa belanja. Oke, karena di sini ada time signal ya. Kemarin Ayu pergi berbelanja. Berarti jika Ayu pergi kemarin berbelanja, berarti Ayu memasak kemarin, gitu kan ya. Oke, kalau bingung kita cek aja nih satu-satu. Ayu tidak memasak karena senang. Ini jelas salah ya, karena kan di sini Ayu senang dia pergi belanja. Terus kalau dia pergi belanja maka dia masak. Nah, itu kan. Terus B, Ayu senang karena tidak berbelanja. Ini juga kurang tepat ya, karena Ayu senang karena dia berbelanja gitu. Ayu memasak kemarin. Ini bisa jadi jawabannya ya, tapi kita simpan dulu. Kita cek yang D. Ayu pergi berbelanja karena memasak. Enggak ya, ini kurang tepat karena di sini dikatakan Ayu pergi berbelanja karena memasak. Yang tepatnya itu adalah Ayu pergi berbelanja nih, maka dia akan memasak. Ayu pergi belanja dulu, terus dia akan memasak, bukan karena memasak gitu ya. Jadi jawaban D itu kurang tepat juga. Terus yang E, Ayu memasak tanpa berbelanja, ini juga kurang tepat ya, karena berlawanan dengan apa yang diterangkan di pernyataan di atas gitu ya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah C nih. Jika Ayu senang maka dia pergi berbelanja gitu kan. Jika pergi berbelanja maka Ayu akan memasak. Kemarin gitu, ada time signalnya tuh. Kemarin Ayu pergi berbelanja, berarti kan kemarin tuh Ayu memasak karena dia pergi berbelanja, karena dia senang gitu kan. Jadi jawabannya C. Oke. Terus soal berikutnya. Soal nomor 3. Semua pasukan memiliki senjata api. Armada adalah pasukan gitu kan. Berarti nih kita cek nih jawabannya. Armada adalah pasukan tidak bersenjata api. Salah ya, soalnya kan semua pasukan tuh ya, semua pasukan memiliki senjata api, terus armada adalah pasukan. Berarti kita bisa asumsikan bahwa armada ini pasukan, terus dia juga mempunyai senjata api gitu kan. Berarti armada adalah pasukan tidak bersenjata api. Ini jelas salah ya, karena semua pasukan itu bersenjata api. Kemudian yang B, armada memiliki senjata api. Nah, ini yang paling tepat ya. Tapi kita coba cek lagi jawaban yang di bawahnya. Armada bukan pasukan. Ini jelas menentang pernyataan di atas ya, berarti dia salah. Semua pasukan bersenjata api. Ini benar ya, tapi tidak menjawab, tidak memberikan kesimpulan yang benar, soalnya dia mengikuti pernyataan yang ada di atas. Semua pasukan bersenjata api nih ya. Dia hanya mengikuti
pernyataan yang ini nih. Jadi tidak ada kesimpulan yang diberikan. Kemudian hanya armada yang bersenjata api. Ini juga kurang tepat ya, karena kan semua pasukan kan bukan cuman armada saja. Berarti jawaban yang paling benar adalah B. Semua armada memiliki senjata api. Oke. Terus nomor 4 nih. Jika guru ada di sekolah, maka siswa akan belajar. Siswa belajar, maka mereka pasti akan cerdas. Kita asumsikan ini adalah jika guru ada di sekolah. Ini misal nih P. Kita pakai rumus ya. Siswa akan belajar. Oke, ini Q. Siswa belajar. Ini Q. Ini Q, maka mereka pasti akan cerdas. Berarti ini R. Nah, rumus yang tadi gimana? Kita balik ulang ke slide yang sebelumnya. Nah, rumus yang tadi jika P, ini nih, jika P maka Q maka R, maka jawabannya adalah P maka R. Oke. Berarti ini adalah jawabannya, jika guru ada di sekolah, maka mereka pasti akan cerdas, atau merekanya ini merujuk ke siswanya. Oke, kita cek jawaban A. Jika guru ada, maka siswa tidak belajar. Ini jelas salah ya. Jelas salah. Jika tidak ada guru, maka siswa belajar. Ini juga salah, karena di situ dikatakan jika ada guru di sekolah, maka siswa akan belajar. C. Jika ada guru, maka siswa mungkin cerdas. Ini juga kurang tepat ya, karena pernyataannya mengatakan jika ada guru maka siswa pasti nih akan cerdas, bukan mungkin. Jadi ini kurang tepat juga. Terus D, jika ada guru di sekolah maka siswa cerdas. Nah, ini yang paling sesuai nih. Jika dikaitkan dengan rumusnya juga, ini kan P maka R, berarti jika guru ada di sekolah maka siswa atau mereka pasti akan cerdas. Nah, ini jika ada guru di sekolah maka siswa akan cerdas. Terus yang E nih, jika ada guru maka siswa tidak cerdas. Ini jelas salah ya, karena jika ada guru maka siswa akan cerdas. Oke. Berarti jawaban nomor 4 adalah yang D. Oke. Terus soal berikutnya. Nah, ini soal analitis. Di sini ada bacaannya sebagai berikut. Abi belajar lebih giat daripada Indri. Karim belajar lebih malas daripada Iwan. Iwan belajar lebih malas daripada Rian. Indri belajar lebih giat daripada Rian. Urutan yang benar mulai dari yang termalas adalah, kita coba ya, kita asumsikan yang paling kiri itu rajin, terus yang paling kanan itu malas. Misalnya di sini kan dikatakan Abi belajar lebih giat daripada Indri, berarti Abi lebih rajin daripada Indri. Oke. Karim belajar lebih malas daripada Iwan, berarti Iwan lebih rajin daripada Karim. Terus Iwan belajar lebih malas daripada Rian. Ini kan Iwan nih. Dikatakan di situ Iwan belajar lebih malas daripada Rian, berarti Rian lebih rajin daripada Iwan. Oke, Indri belajar lebih giat daripada Rian. Ini kan Indri nih, ini Rian. Kita naikin aja. Nah, gitu. Udah sesuai kan? Indri belajar lebih giat daripada Rian, berarti Indri lebih rajin daripada Rian. Nah, ini urutannya. Ini kan tadi kita asumsikan bahwa yang kanan itu paling malas, terus yang kiri itu paling rajin. Terus soalnya itu kan urutan yang benar mulai dari yang termalas adalah, nah ini nih. Nah, dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Berarti yang paling malas itu adalah si Karim nih. Cari yang opsi Karim. Oke, opsi Karim ternyata ada C dan E. Oke, kita cek lagi nih, setelah Karim yang malas kedua siapa? Iwan. Nah, ini ketemu deh jawabannya. Jawabannya adalah yang E. Karim tuh. Karim nih, Karim, terus ada Iwan, ini yang termalas ya, Iwan, terus ada Rian nih, Rian, terus Indri, terus Abi ya, Abi yang terrajin belajar. Temu ya. Jadi kita ke soal selanjutnya. Ini masih soal yang sama, hanya saja pertanyaannya adalah siapakah yang berada pada urutan kedua paling giat belajar. Oke,
paling giat belajarnya. Kita copy aja nih. Kita copy aja coret-coretan yang tadi, kita pas di sini. Oke. Ini kan tadi kita asumsikan bahwa Karim yang sebelah kanan ini adalah termalas dan yang terrajin itu adalah yang sebelah kiri. Nah, pertanyaannya siapakah yang berada pada urutan kedua paling giat belajar? Paling giat belajar yang pertama kan si Abi. Nah, yang kedua adalah Indri. Nah, ketemu kan jawabannya, berarti jawabannya adalah B. Oke. Oke, latihannya udah selesai sampai sini saja soalnya. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat sukses ya, sukses ujian untuk TBS LPDP-nya di tahun 2025 ini, dan semoga video ini belajar bersama kali ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman untuk nanti insya Allah menghadapi TBS di tahun 2025 ini untuk batch 1 ya. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, mohon dukungannya ya. Silahkan di like, subscribe, atau di share kepada teman-teman kalian yang juga akan mengikuti TBS. Sekian dari video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.